Puji Tuhan, Shalom, salam sejahtera buat kita semua. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian yang ada di rumah tentunya. Hari ini kita bersama-sama boleh beribadah sekalipun dalam puasa ibadah kita tidak bisa bertatap muka. Namun bukan berarti Tuhan Yesus tidak hadir, saudara. Saya percaya bahwa kehadirannya tidak akan pernah bisa dibatasi ruang dan waktu. Yang percaya, katakan amin. Siapa hati kita bersama-sama masuk dalam hadiratnya. Bapa di surga, Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami bersama-sama bersyukur karena kebaikan dan kemurahan-Mu, sehingga di pagi hari ini Kau kumpulkan kami kembali dalam keadaan yang baik. Kami tidak kurang suatu apapun sebab Engkau yang telah memelihara kehidupan kami. Untuk itu pagi hari ini kami serahkan ibadah kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Tutup bungkus kami semua dengan darah-Mu dan sembunyikan di balik salib-Mu. Urapi hamba-hamba-Mu yang pagi hari ini bersama-sama mengambil bagian dalam pekerjaan yang mulia yang Tuhan percayakan atas setiap kami. Sehingga kami yang melayani diberkati, juga yang hari ini di rumah Tuhan juga berkati. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semua bersama dengan saya katakan amin. Bapak Ibu, kita bersama-sama masuk dalam hadiratnya. Bawa ucapan syukur, sebab memang Dia layak dipuja. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Bersama-sama, Yesus kami puja, sebab kami agungkan, kami tinggikan, sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Bawa hatimu saudara, katakan sembah dan puji penuhi tatamu, sembah dan puji penuhi tatamu, sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Satukan hati kita bersama-sama pujikan pujian ini. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Semua bersama-sama katakan sembah dan puji penuhi tatamu, sembah dan puji penuhi tatamu, sembah dan puji. Dengar setiap doa kami, sebab pengharapan kami hanya kepadamu Tuhan Yesus adalah Raja. Sembah, sembah dan puji. Haleluya. Sembah dan puji penuhi tatamu, sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Bapak Ibu dan saya katakan sembah dan puji, sembah dan puji penuhi tatamu. Mari setiap hatimu saudara. Sembah dan puji penuhi tatamu, sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Mari saudara bersama-sama katakan sembah dan puji, sembah dan puji penuhi tatamu. Bapa di surga,
Jamah setiap kami, penuhkan hati kami dengan pengurapan yang baru. Nuita tamu, Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Raja. Mari ucapkan syukur di hadapannya, saudara. Haleluya. Biarlah kami bersama-sama naikkan syukur kami di hadapan-Mu. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Saudara, percayalah, setiap engkau hari ini ada di rumah, engkau dijamah Tuhan. Bawa persoalan hidupmu kepadanya. Kemuliaannya mengatasi setiap kesulitan-kesulitan hidup kita. Datanglah kerajaanmu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Segenap hati kita bersama-sama di hadapannya, saudara. Kemuliaan bagi Tuhan. Kami percaya hadirat-Mu pagi hari ini mengalir bagi setiap kami, Tuhan Yesus. Kau Raja diagungkan dan dipuji. Dengan pujian kami, kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Saudara katakan, seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Tepuk tangan buat Allah kita. Segala hormat, segala pujian, ucapan syukur kami naikkan di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Yang percaya bersama dengan saya katakan, amin. Tuhan Yesus berkati kita, saudara. Saya mengajak kita menjadikan pujian sukacita, dan saya membawa kita bersama-sama masuk dalam hadirat-Nya, bersorak-sorai untuk kemuliaan Allah kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Bersama, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa sama berkata, dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Semua sekarang telah, haleluya, keselamatan dan kuasa dan pemerintahannya Allah kita, kuasanya yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Semua berkata, yes. Nah,
percaya saudara, Allah di pihak kita pagi hari ini. Haleluya. Iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Semua berkata, oleh darah anak. Yes. Setiap kami Tuhan, kesaksian kita. Iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan. Oleh darah anak, oleh darah anak, oleh darah anak domba. Tepuk tangan dahsyat buat Allah kita saudara. Yes. Sebab dia Raja di Raja, Yesus Kristus Tuhan namanya. Woo. Percaya Allah kita hari ini bersama-sama dengan kita lakukan berkat yang besar. Dia ada bagi kita saudara. Siapkan hatimu bersama-sama. Yes. Terima kasih Tuhan Yesus. Semua katakan, Yesuslah Tuhan, Yesuslah Tuhan, Yesuslah Tuhan segala bangsa. Yesuslah Tuhan. Mari panggil namanya. Yesuslah Tuhan, Yesus Tuhan segala bangsa. Bersama-sama katakan, Yesuslah Tuhan. Amin. Yesuslah Tuhan, Yesus Tuhan segala bangsa. Dimahkotai, dimahkotai kebenaran. Haleluya. Dimahkotai keadilan. Sebab darahnya hancurkan, ya hancurkan semua musuhku. Yang pembebasku, yang berkuasa. Semua katakan, Yesuslah Tuhan. Setiap hati kami bersama-sama mengaku dengan segenap hati kami, Tuhan Yesus segala bangsa. Yesus Tuhan. Yes. Woo. Yesuslah Tuhan segala bangsa. Mari katakan, dimahkotai, dimahkotai kebenaran. Ya, dimahkotai keadilan. Katakan, darahnya, darahnya hancurkan semua musuhku. Yang pembebasku, yang berkasa. Semua Yesuslah Tuhan. Saudara katakan segenap hatimu. Yes. Yesuslah Tuhan segala bangsa. 3 kali katakan, Yesuslah Tuhan, Yesuslah Tuhan. Amin. Sebab ada kuasa dalam namanya. Dengan pujian setiap kami, Yesus Tuhan, Yesuslah Tuhan. Haleluya. Yesus Tuhan segala bangsa, segala bangsa, segala bangsa, segala bangsa. Sekali lagi bersama-sama katakan, segala bangsa. Saudara-saudara Allah kita saudara. Puji Tuhan, puji Tuhan. Teguhkan hati kita saudara. Sebab pagi hari ini kita percaya bahwa Allah ada bagi saudara dan saya. Setiap kesulitan-kesulitan yang terjadi dalam hidup ini adalah kesempatan bagi Allah untuk menunjukkan kuasa dan kasih-Nya bagi orang-orang yang disertainya, bagi orang-orang yang hidup sesuai dengan kehendak-Nya. Siapkan hati kita saudara. anugerah-Mu
Yang terbaik ku terima darimu, rancanganmu indah bagiku, sebab ku hidup selalu di dalammu. Tiada pernah ku meragukan bukti kasih dan karya salibmu. Kau telah mati gantikan hidupku, sebab itu ku selalu bersyukur. Kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku, darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbanan-Mu sempurna. Terima kasih untuk kemurahan-Mu Tuhan Yesus. Ku hidup oleh anugerah-Mu. Mari bersama-sama segenap hatimu katakan, ku terima dari-Mu, rancangan-Mu indah bagiku, sebab ku hidup selalu di dalam-Mu. Tiada pernah ku meragukan bukti kasih dan karya salib-Mu. Dengan doa kami Tuhan, Kau telah mati gantikan hidupku, sebab itu ku selalu bersyukur. Kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku, darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbanan-Mu sempurna. Sebab oleh karena kasih-Nya, saudara dan saya diselamatkan. Pengorbanan yang sempurna yang Dia berikan bagi saudara dan saya. Sehingga oleh karena itu saudara, mari kita bersama-sama memberikan hidup kita untuk kemuliaan-Nya. Katakan amin. Katakan amin. Saudara bisa tepuk tangan bersama-sama dengan saya di rumah. Haleluya. Dengan doa setiap kami Bapa. Yes. Hidup kami bersama-sama di hadapan-Nya. Kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku, darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbanan-Mu sempurna. Bersama-sama saya katakan, kasih memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku, darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbanan-Mu sempurna. Bersama-sama katakan, kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku, darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbanan-Mu sempurna, pengorbanan-Mu sempurna,
Engkau tetap Allah yang perkasa, Engkau Allah yang tak berubah. Hari ini kami beribadah secara virtual di rumah kami masing-masing. Allah ada di mana saja, dan bersama dengan umat-Mu Engkau terus menggembalakan kami, sebab Engkau adalah gembala yang agung. Kami mau dengar firman-Mu Tuhan, terus menjadi kekuatan bagi kami Tuhan, untuk melangkah di dalam dunia yang semakin bengkok ini Tuhan. Dan kami terus berharap kepadamu, pegang tangan-Mu, karena Tuhan yang akan menuntun kami. Kami siapkan hati dan pikiran kami. Kami mau dengar firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan. Kita bertemu dalam ibadah online kita hari ini. Hari ini kita tetap akan mendengarkan dan menikmati firman Tuhan yang menjadi kekuatan dan semangat untuk kita terus berjalan. Dan saya percaya semua bahwa Tuhan tetap ada di sisi kita, bahkan di dalam setiap hati kita yang percaya. Amin. Haleluya. Hari ini tema kita adalah hidup takut akan Tuhan. Hidup takut akan Tuhan. Diambil dari Pengkhotbah pasal 12 ayat 10 sampai ayat yang ke-14. Pengkhotbah pasal 12 ayat 10 sampai 14. Demikian bunyi firman Tuhan. Pengkhotbah berusaha mendapat kata-kata yang menyenangkan dan menulis kata-kata kebenaran secara jujur. Kata-kata orang berhikmat seperti rusa dan kumpulan-kumpulannya seperti paku-paku yang tertancap diberikan oleh satu gembala. Lagi pula, anakku, waspadalah, membuat banyak buku tak akan ada akhirnya, dan banyak belajar melelahkan badan. Akhir kata dari segala yang didengar ialah, takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya. Karena ini adalah kewajiban setiap orang. Karena Allah akan membawa setiap perbuatan ke pengadilan yang berlaku atas segala sesuatu yang tersembunyi, entah itu baik, entah itu jahat. Bapak Ibu Saudara dikasih dalam Tuhan, salah satu unsur, salah satu elemen terpenting dari kehidupan orang percaya adalah sikap takut akan Tuhan. Ini adalah unsur yang terpenting. Kalau bicara tentang ketakutan, sekarang kita banyak orang yang mengalami ketakutan. Ketakutan terhadap virus, ketakutan terhadap perekonomian, ketakutan terhadap banyak faktor, banyak hal. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, ada juga yang fobia, ketakutan ketakutan akan ketinggian. Ada juga ketakutan terhadap binatang buas dan lain sebagainya. Itu ketakutan-ketakutan. Dan Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, tidak bisa dipungkiri kita sedang hidup di dalam lingkupan ketakutan. Banyak kita melihat kematian terjadi. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, tema kita adalah takut akan Tuhan. Secara alkitabiah, takut akan Tuhan itu berbicara tentang kekuatannya. Takut akan Tuhan itu berbicara tentang kebesaran, bicara tentang otoritas, bicara tentang kekudusan Tuhan. Itu takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan ini adalah wujud takut yang positif, wujud takut yang baik. Sudah dikasih dalam Tuhan, takut akan Tuhan artinya menghormati Dia karena kebesarannya. Takut akan Tuhan adalah menghormati Dia karena kekudusannya, karena kebenarannya, karena keadilannya. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita takut akan Tuhan bukan karena kita takut hukumannya. Kita takut akan Tuhan bukan karena kita takut masuk neraka. Kalau itu yang terjadi Bapak Ibu, bukan karena kasih kita, maka ketakutan semacam itu sia-sia di dalam kehidupan kita. Kita tidak mencintai dengan sungguh karena ketakutan kita, ketakutan yang demikian. Dan kita melihat bahwa kehidupan yang penuh ketakutan yang melanda kita manusia membuat kita gentar.
Tetapi takut akan Tuhan membawa kita kepada sebuah fenomena yang penuh keberanian menghadapi ketakutan-ketakutan yang di dalam dunia ini. Kalau begitu Pak Pendeta, untuk apa saya takut akan Tuhan? Kalau saya katanya takut akan Tuhan, jangan takut karena neraka dan hukumannya. Sebab takut akan Tuhan, Bapak Ibu Saudara dikasih dalam Tuhan di rumah, itu bicara tentang bagaimana Tuhan memimpin kau. Karena kita manusia ini cenderungnya mau seenaknya sendiri. Hikmat, marifat yang diberikan Allah kepada kita hari ini melalui firman Tuhan, membawa kita di dalam setiap perkataan, setiap perbuatan, segala sesuatu yang kita lakukan, itu mau menyenangkan hati Tuhan. Karena kita menyadari kebesarannya, karena kita menyadari otoritasnya, karena kita menyadari kekudusannya, kita akan berlaku, berbuat, berkata yang baik. Sebab takut akan Tuhan membawa hidup kita dibentuk menjadi pribadi-pribadi seperti karakter Kristus. Orang yang takut akan Tuhan bukanlah orang yang biasa saja. Sebab orang yang takut akan Tuhan, ada berkat-berkat yang didapatkan. Orang yang takut akan Tuhan, ada hal yang indah yang Tuhan kerjakan. Jadi Bapak Ibu Saudara dikasih dalam Tuhan di rumah dan di mana saja engkau berada. Ketakutan kita akan dunia ini merugikan kita. Tapi takut akan Tuhan justru membawa sebuah berkat-berkat yang luar biasa. Kalau kita semua mengerti tentang berkat-berkatnya itu, maka kita akan juga disadarkan tentang bagaimana kita harus hidup takut akan Tuhan. Maka kita lebih bersemangat lagi mengerti dan menjalankan hidup takut akan Tuhan. Sebab Tuhan itu adalah Tuhan yang perkasa dan berkuasa. Ada berkat disediakan bagi orang yang takut akan Tuhan. Berkat pertama Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, ditulis dalam Mazmur 128 ayat yang pertama. Mazmur 128 ayat yang ke-1. Nyanyian ziarah. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Saudara lihat baik-baik ayat ini. Yang pertama, berkat yang disediakan bagi orang yang takut akan Tuhan adalah dia diberikan kebahagiaan, dia diberikan ketentraman. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan. Saudara dikasih dalam Tuhan, kalau engkau hidup di dalam ketakutan dunia, tidak bahagia. Ya, mau kemana-mana takut. Ya, saya juga mengurung diri di rumah bersama dengan keluarga, banyak berdoa. Tapi ketika di rumah, di dalam persekutuan dengan keluarga, membangun mesbah Tuhan, hidup takut akan Tuhan, kami bahagia di rumah. Sebab Allah ada di tengah-tengah kami. 2-3 orang berkumpul, Tuhan hadir. Sudah dikasih dalam Tuhan, kami terus bersatu dalam persekutuan. Dan firman Tuhan katakan, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan. Berkat yang diberikan kepada orang yang takut akan Tuhan adalah bahagia, Bapak Ibu. Ada kekurangan bahagia? Karena kau melihat dunia yang penuh carut marut dan ketakutan melanda manusia. Sehingga kita kurang bahagia. Taulah kita sekarang, hiduplah takut akan Tuhan dan engkau akan bahagia. Amsal pasal 14 ayat 26. Dituliskan demikian. Dalam takut akan Tuhan ada ketentraman yang besar, bahkan ada perlindungan bagi anak-anaknya. Katakan amin Bapak Ibu. Di dalam takut akan Tuhan, kita menyadari otoritas Allah. Kita menyadari kekudusan Allah. Kita menyadari kuasa yang besar dari Allah. Di saat itulah kita menjadi bahagia dan tentram. Haleluya. Bapak Ibu Saudara dikasih dalam Tuhan. Ketakutan dunia membuat imun kita jadi turun. Kalau kita takut akan Tuhan, senang bersekutu dengan Tuhan, hidup benar di hadapan Tuhan, tidak melakukan segala sesuatu yang merusak kehidupan rohani kita. Terus membangun mesbah doa. Saudara kasih dalam Tuhan, firman Tuhan katakan, yang didapat bagi orang yang takut akan Tuhan adalah dia mengalami kebahagiaan
dan ketentraman. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, siapapun, mungkin engkau di rumah juga sedang mengalami sakit penyakit, corona atau apa saja yang membuat kau gentar dan merebut sukacitamu. Hari ini kau dengar firman Tuhan, tetap setia kepada Tuhan, tetap memandang kebesaran Tuhan, dan hidup jujur di hadapan Tuhan dengan terus mencintai Tuhan, dengan takut dan gentar kepadanya. Kau akan diberi bahagia dan ketentraman. Ketika kebahagiaan ketentraman itu ada, imunitas malah naik dan mujizat kesembuhan akan terjadi. Amin. Haleluya. Nah, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, orang yang hidup takut akan Tuhan bukanlah orang yang berlalu begitu saja di dunia. Itu orang Kristen, ya sok kudus, sok suci. Saudara dikasih Tuhan, kemudian kita dihina, diolok-olok. Tidak Bapak Ibu, sebab kita melakukannya. Dan semua itu dilakukan dengan tidak sia-sia. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara kasih yang kedua kasih Tuhan, ada berkat yang disediakan bagi orang yang takut akan Tuhan. Di dalam Mazmur pasal 31 ayat yang ke-20 dituliskan, alangkah limpahnya kebaikanmu yang telah kau simpan bagi orang yang takut akan engkau, yang telah kau lakukan bagi orang yang berlindung padamu di hadapan manusia. Lihat kasih Tuhan, berkat yang kedua dari orang yang takut akan Tuhan ini adalah limpah kebaikan dari Tuhan. Tidak akan kekurangan sesuatu pun yang baik dari Tuhan. Haleluya Bapak Ibu. Kita bukanlah orang Kristen yang sia-sia. Kita adalah orang Kristen yang harus tetap hidup di dalam Kristus dan takut gentar kepada nama yang perkasa dan berkuasa ini. Ketika kita takut akan Tuhan dengan menyadari otoritasnya, dengan menyadari kebesarannya, dengan menyadari kekuatannya, maka segala sesuatu yang baik yang berasal dari Tuhan diberikan kepadamu. Amin. Saudara yang kasih dalam Tuhan, alangkah limpahnya kebaikan Tuhan. Dia simpan untuk siapa? Untuk Anda yang takut akan Tuhan. Untuk kita semua yang takut akan Tuhan. Tidak akan kekurangan sesuatu yang baik dari Tuhan. Sebab Tuhan punya perbendaharaan yang tak terhingga atas segala kebaikannya yang diberikan kepada kita anak-anak Tuhan. Haleluya Bapak Ibu. Mazmur pasal 37 ayat yang ke-25. Pemazmur ini menuliskan, dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta roti. Saudara, dia bukan hanya memelihara kita, tapi dia memelihara dari generasi ke generasi. Dia bilang anak cucu takkan meminta. Ada perbendaharaan baik yang diberikan kepada kita orang yang takut akan Tuhan. Jelas dikatakan bahwa sejak aku muda sampai tua, tidak pernah kulihat. Jadi dari pengalaman hidup pemazmur ini, pengalaman hidup yang makan asam garam yang begitu banyak sampai dia tua. Saudara, pengalaman orang tua itu bukan main-main. Didapati dari proses waktu, bukan instan. Proses waktu membawa dia menjadi penuh kebijaksanaan dan dia melihat bahwa tidak pernah orang benar, orang yang takut akan Tuhan, anak cucunya meminta-minta roti. Perhatikan baik Bapak Ibu Saudara kasihan Tuhan. Ini berkat yang luar biasa bagi kita. Kita hendak memberikan legasi kepada anak-anak kita. Kita juga ingin memberikan mereka sebuah sesuatu nanti ketika kita meninggalkan dunia ini. Kita mewariskan sesuatu, harta benda ketika kita mau meninggalkan dunia ini. Tapi dengar baik Bapak Ibu, semua itu bisa musnah, itu menjadi perebutan, itu menjadi pertengkaran. Hari ini kita belajar bahwa sebenarnya waris yang kita berikan adalah takut akan Tuhan. Ketika kita hidup di dalam takut akan Tuhan, anak-anak melihat sebuah teladan takut akan Tuhan. Dan mereka hidup juga takut akan Tuhan.
Dan apa yang dikatakan oleh pemazmur ini adalah benar. Tidak pernah aku lihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta roti. Sudah dikasih dalam Tuhan, dengar baik. Bahwa tidak akan kekurangan sesuatu pun yang baik dari Tuhan. Setiap orang yang takut akan Tuhan. Sudah dikasih dalam Tuhan, perhatikan baik-baik kehidupan kita. Mulailah untuk mengkoreksi diri kita. Apakah kita ini takut akan Tuhan? Atau sebaliknya kita melihat begitu besar persoalan. Sehingga otoritas Allah yang besar. Kuasa Allah yang besar. Segala sesuatunya tidak penting bagi kita. Kita hanya fokus kepada masalah. Kemudian kita hidup tak beribadah kepada Tuhan. Kita tidak berdoa kepada Tuhan. Kita hidup seperti dunia. Sudah dikasih dalam Tuhan. Orang yang takut akan Tuhan. Hidup menurut jalan-jalannya Tuhan. Dan orang yang takut akan Tuhan akan hidup bahagia dan tentram. Orang yang takut akan Tuhan tidak akan kekurangan sesuatu yang baik dari Tuhan. Orang yang takut akan Tuhan terus dipelihara oleh Tuhan. Oleh karena itu mari kita hidup takut akan Tuhan. Kalau ada ketakutan dunia yang sedang mengekang engkau dan ada di depan wajahmu, menakutkan hidupmu, dengar baik. Ketika engkau takut akan Tuhan, ketika engkau takut akan Tuhan dan hidup di dalam kebenaran, firman Tuhan bilang, segala ketakutan dengan zina diganti dengan sukacita dan ketentraman hidup. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara dikasih dalam Tuhan, firman ini akan membawa kepada kita untuk menyadarkan saya dan Anda, ada berkat yang disediakan bagi orang yang takut akan Tuhan. Mazmur pasal 33 ayat yang ke-18. Sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setianya. Yang ketiga ini Bapak Ibu Saudara yang kita pelajari, bahwa Allah itu terus memperhatikan kita. Allah itu memperhatikan orang-orang yang takut akan Tuhan. Firman Tuhan bilang sesungguhnya mata Tuhan tertuju pada mereka yang takut akan Dia. Segala sesuatu yang kita harapkan juga didengar olehnya. Apapun keadaanmu Bapak Ibu, perekonomianmu sedang merosot hari ini, dengar, orang yang takut akan Tuhan tidak pernah lepas dari perhatian Tuhan. Kalau ada sakit yang sedang mendera, atau mungkin ada jemaat yang juga sedang terpapar corona, saya hanya berkata dari mimbar ini melalui firman yang kita baca dan dengar, jangan takut. Mulailah takut akan Tuhan, sebab Dia memberi kebahagiaan dan ketentraman. Mulailah takut akan Tuhan, sebab tidak ada sesuatu pun yang baik dari Tuhan yang dilewatkan bagimu. Takut akan Tuhan membuat engkau hidup terus diperhatikan oleh Dia. Walaupun engkau sedang terpuruk, walaupun engkau sedang menangis, walaupun engkau sedang sakit, walaupun mungkin kekuatan maut sedang hendak merenggut kita. Siapa tidak takut Bapak Ibu? Corona begitu banyak orang yang mati. Kita melihat di televisi berapa peti mati yang dibawa ke kuburan, di kuburan hampir penuh. Takut bukan? Takut kematian membuat kita gentar. Takut akan Tuhan membuat kebahagiaan dan ketentraman. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, saya bukan mengajak kepada kita untuk mati konyol dengan tidak menggunakan masker dan lain sebagainya. Tetap menggunakan protokol kesehatan. Tetapi iman kita harus dilapisi dengan takut akan Tuhan. Sebab takut akan Tuhan membuat kau terus diperhatikan oleh Tuhan. Tidak pernah ditinggalkan oleh Tuhan. Ada kawan yang beberapa waktu yang lalu terkena corona. Dia bilang tidak enak di rumah sakit. Begitu banyak orang yang sedang terpapar corona. Sedangkan perawat atau petugas kesehatan terbatas. Saya mau panggil, tidak datang-datang karena sudah menangani yang lebih parah dan lain sebagainya. Akhirnya dia sendiri berada di ruang ICU. Tidak ada siapa-siapa. Bapak Ibu Saudara kasih pertolongan manusia, perhatian manusia. Tidak datang di segala waktu. Tetapi Bapak Ibu, orang yang takut akan Tuhan terus diperhatikan oleh Tuhan. Tak pernah ditinggalkan oleh Tuhan.
Ya, walaupun berada di rumah sakit dengan peralatan lengkap, tidak diperhatikan oleh petugas kesehatan karena mereka begitu sibuk. Tapi Tuhan tidak pernah terlalu sibuk sehingga dia lupa memerhatikan hidupmu dan hidupku. Orang yang takut akan Tuhan diperhatikan hidupnya. Mazmur pasal 145 ayat 19. Ia melakukan kehendak orang-orang yang takut akan Dia, mendengarkan teriak mereka minta tolong dan menyelamatkan mereka. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, ketika engkau menjadi tenang, ketika engkau menjadi tentram, Allah memberikan hal-hal yang baik dan tak habis-habisnya rahmat-Mu kepada. Dia terus memperhatikan engkau. Seperti induk burung Raja Wali. Terus memperhatikan anaknya. Tak akan membiarkan dia terhempas dan binasa. Bapak Ibu Saudara dikasih dalam Tuhan. Firman hari ini ingin mengajak kepada kita untuk hidup takut akan Tuhan. Karena setiap orang yang hidup takut akan Tuhan disertai dengan berkat-berkat Tuhan. Disertai dengan kekuatan yang dari Tuhan. Kekuatan yang tak tertandingi dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu sebab kami belajar bersama-sama tentang firman-Mu agar kami hidup takut dan gentar kepadamu. Di dalam segala situasi dan keadaan, kami terus ingat akan Engkau. Sehingga ketika kami hendak jatuh di dalam dosa, kami akan hidup di dalam iman yang menolak dosa itu. Sehingga kami tak tergelincir. Diingatkan oleh firman Tuhan, ketika hidup di dunia penuh ketakutan, hari ini kami diingatkan bahwa Allah berkuasa. Alih-alih kami takut akan dunia, lebih baik kami takut akan Tuhan. Sebab Tuhan akan pelihara hidup kami dan memperhatikan hidup kami. Segala sesuatu yang baik diberikan kepada kami. Kami bersyukur kepada Allah yang hebat seperti Engkau. Di tengah-tengah ketakutan kami sekalipun, kami belajar bersama-sama untuk takut akan Engkau. Sehingga ketakutan dunia ini tak meremas dan membinasakan kami. Tapi ketakutan kami kepada Tuhan membawa berkat-berkat luar biasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur untuk firman-Mu. Berkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Baik, puji Tuhan. Pagi hari kita bersama-sama boleh mendengar firman Tuhan yang memberi kekuatan dalam setiap kehidupan kita bersama. Dan kita akan bersama-sama mengakhiri ibadah kita pagi hari ini. Kita naikkan pujian kita di hadapan Tuhan. Dan biarlah saudara dan saya pagi hari ini baik di rumah maupun hari melayani, semua bersama-sama diberkati Tuhan. Nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, oh, nama-Mu besar dan layak dipuji. Pujian bagimu. Dengan doa kami Tuhan Yesus, segala hormat, segala pujian, segala ucapan syukur kami naikkan di hadapan-Mu pada hari ini. Nama-Mu besar dan layak dipuji. Bersatu hati naikkan bersama-sama di hadapan-Nya. Nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu. Haleluya. Oh, nama-Mu besar dan layak dipuji. Ajaib kasih-Mu
hadapan-Mu Tuhan. Ajar kami terus takut dan gentar kepada nama yang perkasa dan berkuasa yang membawa kami ke dalam segala pengharapan yang besar di dalam Kristus Yesus. Terima kasih Tuhan untuk ibadah online kami hari ini. Di rumah kami masing-masing, Allah hadir dan memberkati kami. Setiap pekerjaan kami, kekuatan, kesehatan kami, bahkan masa depan kehidupan kami diberkati oleh Tuhan. Ajar kami hidup takut akan Engkau Tuhan, sehingga berkat-berkat kami mengikuti dengan penuh kebahagiaan dan ketentraman. Segala sesuatu yang baik dari Tuhan diberikan bagi kami, dan Allah terus memperhatikan kami umat-Mu. Terima kasih Tuhan untuk kebesaran dan rahmat-Mu, untuk firman yang meneguhkan, untuk pujian yang menyenangkan hati-Mu Tuhan. Kami percaya, kami yakin Engkau ada di tengah-tengah kami. Setiap keluarga bersama dengan semua anggota keluarganya, tak satu pun yang Tuhan lewat. Izinkan hamba memberkati dan mengurapi umat-Mu di rumah mereka masing-masing dengan berkat dan urapan dari Tuhan. Mari saudara, kita angkat tangan kita bersama-sama. Ajak anak-anak-Mu juga mengangkat tangan, sebab mereka punya berkat sendiri yang diberikan Tuhan secara pribadi kepada mereka. Terima kasih Tuhan, urapi kami Tuhan. Di tengah-tengah kegelapan dunia ini, terang cahaya firman-Mu tak pernah surut. Urapi kami dengan Roh Kudus-Mu, sehingga kami hidup di dalam keberanian, bukan ketakutan. Allah tidak memberikan roh ketakutan di dalam hati kami, tapi biarlah kami takut dan gentar kepadamu, dan berkat Tuhan melimpah, membuat kami berani menghadapi dunia ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih kami menerima urapan-Mu Tuhan dengan hati yang terbuka. Terima kasih Tuhan. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajahnya dan memberi Engkau kasih kamu. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Nikmatilah berkat-berkat Tuhan bersama dengan keluargamu. Berkat damai dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai, mengurapi, memberkati kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Terima berkat-berkat Tuhan ini, terima berkat-berkat Tuhan ini, terima berkat-berkat Tuhan ini di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan beribadah. Haleluya, haleluya. Sampai jumpa. Shalom. Baik kekasih Tuhan yang di rumah yang sedang beribadah bisa memberikan persembahan lewat rekening BCA di 0331943001 atau rekening persepuluhan di 0338888191 semua atas nama GBT Kristus Pengasihan.